hamba-hamba Allah yang semoga dimuliakan oleh Allah, di masa pemerintahan Umar bin Al-Khattab, orang-orang mendatangi sebuah pohon yang menjadi saksi bersejarah, yaitu pohon Bai'atur Ridwan, pohon di mana para sahabat berkumpul di sekitarnya. Mereka bersumpah setia di hadapan Rasulullah untuk membela Islam sampai titik darah penghabisan, sampai mereka mati semua. Peristiwa tersebut disebut peristiwa Bai'atur Ridwan, dan di tempat tersebut ada sebuah pohon. Jadi pohon itu menjadi saksi bersejarah peristiwa Bai'atur Ridwan. Ini di zaman Nabi. Setelah beliau meninggal, lalu Abu Bakar, lalu diganti Umar bin Khattab, ternyata orang-orang sering mendatangi pohon tersebut. Mereka datang berkunjung, mungkin untuk mengenang dan semacamnya. Umar bin Khattab punya firasat bahwa perbuatan orang-orang ini bisa mengantarkan pada sikap berlebihan, sikap yang tidak diinginkan. Maka apa reaksi Umar bin Khattab? Nafi' berkata, sebagaimana disebutkan dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah, balagha Umar bin Al-Khattab anna nasan ya'tuna asy-syajarah allati buyi'a tahtaha fa amara biha faquti'at. Sampai kepada Umar bin Al-Khattab bahwa orang-orang mendatangi pohon Bai'atur Ridwan, pohon yang menjadi saksi bersejarah tadi. Orang-orang selalu mendatangi pohon tersebut, mengunjungi pohon tersebut. Akhirnya Umar pun memerintahkan agar pohon tersebut ditebang. Lihatlah hadirin, Umar bin Khattab memerintahkan pohon bersejarah ditebang. Padahal itu cuma pohon yang bisa jadi tidak menarik untuk dilihat. Pohon tidak menarik untuk dilihat. Maka bagaimana pula kalau itu berupa bangunan yang lebih menarik untuk dilihat. Hadirin, hamba-hamba Allah yang semoga dimuliakan oleh Allah, Lata merupakan salah satu berhala kaum kafir Quraisy. Lata ini salah satu berhala kaum kafir Quraisy. Namun apakah sebenarnya Lata itu? Seperti apa dulunya itu? Disebutkan dalam Jami' Bayan fi Ta'wilil Quran bahwasanya Imam Mujahid, seorang ulama tabi'in, pernah berkata, kana yaluttus sawiqa lil hajj fa'uqifa ala qabri. Lata ini dulu sering membuat adonan roti, lalu dia bagikan kepada para jamaah haji. Ketika dia meninggal, orang-orang pun sering mengunjungi kuburnya. Lihatlah bagaimana bisa Lata yang tadi orang soleh ternyata kuburnya jadi disembah. Bagaimana ceritanya? Lata ini orang yang soleh, sekali lagi. Dia suka membagikan makanan kepada para jamaah haji. Lantas bagaimana bisa kuburannya disembah menjadi berhala yang disembah selain Allah? Ketika Lata meninggal, kata Imam Mujahid, orang-orang sering mendatangi kuburnya, rutin mengunjungi kuburnya. Setelah rutin mengunjungi kuburnya, di kemudian hari mereka beribadah kepada Allah di sekitarnya. Mereka beribadah kepada Allah di sekitarnya. Dan di kemudian hari mereka bukan lagi beribadah kepada Allah di sekitarnya, tapi mereka beribadah langsung kepadanya. Mereka bukan lagi beribadah kepada Allah, tapi beribadah kepada Lata, orang yang soleh tadi. Kuburan ketika dijadikan tempat ibadah, ternyata di kemudian hari jadi disembah. Itulah yang dikhawatirkan oleh Nabi kita, sebagaimana disebutkan dalam Musnad Ahmad dari Abu Hurairah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathanan la'anallahu qauman ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah, jangan jadikan kuburku sebagai berhala yang disembah selain Allah. Ya Allah, jangan jadikan kuburku sebagai berhala. Allah melaknat, Allah mengutuk orang-orang yang menjadikan kubur para nabi menjadi tempat ibadah. Allah melaknat orang-orang yang menjadikan kubur nabi,
kubur para nabi sebagai tempat ibadah. Artinya hadirin, bersikap berlebihan terhadap kuburan bisa mengantarkan pada sikap penyembahan terhadap kuburan. Maka hati-hati, jangan sampai kita bersikap berlebihan terhadap kuburan. Lantas pertanyaannya, seperti apa sikap berlebihan terhadap kuburan? Di antaranya, pertama, meninggikan kubur lebih dari sejengkal dari permukaan tanah. Meninggikan kubur lebih dari sejengkal dari permukaan tanah. Disebutkan dalam Sahih Muslim bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Ali bin Abi Thalib, "Allah tada'a timsalan illa tomastah, wala qabran musyrifan illa sawaitah." Wahai Ali, janganlah engkau meninggalkan satupun patung kecuali engkau hancurkan, dan janganlah engkau meninggalkan satupun kubur yang meninggi kecuali engkau ratakan. Hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah, kira-kira mana yang lebih menarik? Kubur yang ditinggikan atau kubur yang tidak ditinggikan? Tentu saja kubur yang ditinggikan. Ini akan menarik orang untuk mengunjunginya. Dan bisa jadi di kemudian hari menjadi tempat beribadah kepada Allah di sekitarnya. Dan di kemudian hari akhirnya jadi tempat menyekutukan Allah dengan beribadah kepadanya. Maka yang sunnah, kubur tidak ditinggikan lebih dari sejengkal dari permukaan tanah. Makanya Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim bin Al-Hajjaj, beliau berkata, "Fihi anna sunnah annal qabra la yurfa'u katsiran minal ard wa la yusannam." Dalam hadis ini terkandung faidah bahwasanya yang sunnah, kubur itu tidak ditinggikan secara berlebihan dari permukaan tanah, dan tidak juga dibuat seperti punuk unta. Unta, kalau kita lihat unta di belakangnya ada punuk seperti ini. Yang sunnah kubur tidak disepertikan, tidak dibuat seperti itu, tidak ditinggikan secara berlebihan, dan tidak dibikin seperti punuk unta. Lantas seperti apa? Wa yurfa'u bal yurfa'u nahwa shibrin wa yusattah. Akan tapi yang sunnah, kubur itu ditinggikan hanya sejengkal dari permukaan tanah lalu diratakan. Wa hadza madhhabus Syafi'i wa man wafaqah, kata Imam Nawawi. Inilah pendapat Asy-Syafi'i dan orang-orang yang sependapat dengan beliau. Ya, inilah kubur cuma ditinggikan sejengkal, tidak lebih dari itu. Dan ini ucapan Imam Nawawi ini berdasarkan hadis dalam Sahih Ibnu Hibban dari sahabat Jabir bin Abdullah. Dia berkata, wa rufi'a qabruhu minal ard nahwan min shibrin. Kubur Nabi ditinggikan dari tanah cuma sekitar 1 jengkal. Ini kubur Nabi kita, ditinggikan dari tanah, dari permukaan tanah hanya sekitar sejengkal. Ini kubur Nabi kita, orang yang mulia. Maka bagaimana dengan selainnya? Tentu lebih pantas mengikutinya. Hadirin, hamba-hamba Allah yang semoga dimuliakan oleh Allah. Lalu sikap berlebihan berikutnya terhadap kuburan yang perlu kita jauhi, yaitu membuat bangunan di atas kubur. Membuat bangunan di atas kubur, baik bangunan itu bangunan yang tinggi maupun rendah, baik bangunan tersebut berupa kubah maupun rumah. Kira-kira mana yang lebih menarik perhatian? Kuburan yang di atasnya ada bangunan atau tidak ada bangunan? Tentu kuburan yang ada bangunan. Dan ini bukanlah sesuatu yang sesuai dengan ajaran Islam. Maka yang disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah, ia berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujassasal qabr wa an yuq'ada alaih wa an yubna alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menembok kubur, duduk dan melarang duduk di atasnya, dan juga membuat bangunan di atasnya. Lihatlah, Nabi, kata Jabir bin Abdullah, Rasulullah melarang menembok kubur, duduk di atasnya, dan membuat bangunan di atasnya. Artinya ketika kuburan dibuat sedemikian rupa, ditembok, lalu diberikan bangunan semacamnya, kuburan ini makin cantik, makin menarik.
Nah, kalau kuburan makin cantik dan makin menarik, makin tertarik orang-orang untuk sering mengunjunginya. Kalau orang-orang sudah rutin mengunjunginya, maka mereka pun akan beribadah di sekitarnya. Dan kalau suatu kuburan sudah dijadikan tempat ibadah, maka di kemudian hari kuburan tersebut akan disembah. Maka jauhilah segala perbuatan yang mengantarkan pada murka Allah. Fa'tabiru ya ulil absar. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahul malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan sayyidal a'lam abduhu wa rasuluhu alaihi salatu wassalam. Amma ba'd, usikum ya ummatal Islam wa iyaya bitaqwallahi salam faqad faza man ittaqa wa aslam. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah, maka jelaslah berdasarkan hadis-hadis yang sudah disebutkan dalam khutbah pertama tadi, jelaslah bahwa menghiasi kuburan ini bukan perkara yang diridhoi dalam Islam. Itu merupakan sikap berlebihan yang dikecam dalam Islam. Makanya wajarlah kalau para ulama terdahulu mengecam keras perbuatan tersebut. Disebutkan dalam Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim bin Al-Hajjaj bahwasanya Imam Asy-Syafi'i pernah berkata, wa ra'aitul a'immata bi Makkah ya'muruna bihadmi ma yubna. Kata Imam Syafi'i, aku menyaksikan para ulama di Mekah memerintahkan agar menghancurkan segala bangunan yang ada di atas kubur. Para ulama di Mekah memerintahkan agar menghancurkan segala bangunan yang ada di atas kubur. Kenapa? Karena itu menyelisihi, menyalahi petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Imam Al-Munawi dalam Faidul Qadir berkata, wa afta jam'un syafi'iyun biwujubi hadmi kulli bina'in bil qarafah hatta kubbati imamina syafi'i allati banaha ba'dul muluk. Sekelompok ulama Syafi'iyah, kata Imam Al-Munawi, segolongan ulama Syafi'iyah berfatwa tentang wajibnya menghancurkan segala bangunan yang ada di atas kubur, termasuk kubah yang ada di atas kubur imam kita, yaitu Imam Asy-Syafi'i, yang dibangun oleh sebagian raja. Jadi para ulama Syafi'iyah mau fatwakan wajibnya menghancurkan segala bangunan yang ada di atas kubur, termasuk kubah yang ada di atas kuburan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tentu tidak ridho kuburannya dibangun kubah di atas kuburannya. Namun ketika beliau sudah meninggal, sebagian raja membangun kubah di atas kubur imam beliau, di atas kubur beliau. Nah, kata Imam Al-Munawi, yang seperti pun tetap harus disingkirkan. Karena itu menyalahi petunjuk Nabi, dan segala sesuatu yang menyalahi petunjuk Nabi tidak akan diridhai oleh Allah dan justru akan dimurkai oleh Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha